Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita di hadapan Tuhan pagi hari ini kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita baca, kita renungkan bersama, terambil di dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasihnya kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, pekerjaan kita hari ini, mari dengarkan pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, pada era tahun 60-an ada sebuah lagu yang cukup terkenal, yaitu Tingginya Gunung Seribu Janji, yang dinyanyikan oleh Bob Tutupoli. Di samping itu ada juga sebuah lagu yang juga sering dinyanyikan, yaitu Padamu Negeri. Kedua lagu ini berisi soal janji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelantikan jabatan ada janji yang diucapkan. Dalam upacara kelulusan ada janji yang diucapkan. Dalam kebaktian pemberkatan pernikahan ada janji setia dari sepasang pria dan wanita. Dalam kehidupan kita ada banyak janji yang kita dengar. Dalam prakteknya ada banyak janji yang diabaikan dan dilupakan. Janji tinggal janji. Tidak memenuhi janji mungkin karena lupa, mungkin karena tidak mampu untuk melakukannya, mungkin karena merasa itu tak penting, mungkin karena merasa sudah mendapat apa yang diinginkan lewat pancingan janji, mungkin merasa rugi jika memenuhi janji tersebut, dan sebagainya. Betapa pentingnya memenuhi janji. Kebesaran hati dan jiwa seseorang sering dilihat dan dinilai dari bagaimana dia memegang dan melakukan janjinya. Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus, manusia punya janji tapi sering diingkari. Baru berjanji tetapi dilupakan dan dibatalkan. Itulah manusia. Punya segudang janji untuk meraih hati seseorang, tetapi setelah mereka dapatkan keinginan mereka, maka itu pun dibuang. Dengan kata lain, habis manis sepah dibuang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca ini, kita bisa mengambil poin penting dari firman Tuhan pagi hari ini. Poin penting tersebut adalah yang pertama, Allah kita adalah Allah yang setia. Menurut Ulangan 7 ayat 9 dinyatakan bahwa sebab itu haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dikasihi kepadanya, dan yang berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat ini menyatakan bahwa kesetiaan Allah kepada umatnya itu tanpa batas. Puncak dari kesetiaan Allah kepada umatnya adalah dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia, yang memperlihatkan kasih setianya sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang diberkati Yesus, Allah kita adalah Allah yang setia, memegang janji-janjinya. Allah akan melakukan dan menggenapi setiap janjinya. Dikatakan oleh ayat tersebut supaya kita tahu dan percaya. Syaratnya adalah berpegang pada perintahnya. Ini bagian penting yang harus kita lakukan. Itu bagian kita bersama Bapak Ibu.
Yang sering dan kebanyakan terjadi adalah kita berharap dan menuntut janji Allah, tapi kita tidak berpegang kepada perintahnya. Kita hidup semaunya kita. Karena itu kita sedang dalam posisi tidak siap menerima janji Tuhan. Itu poin pertama yang kita peroleh di pagi hari ini. Poin penting yang kedua yang bisa kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini adalah kalau Allah setia, maka kita pun harus setia kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau Allah begitu setia kepada kita, maka sepatutnya dan sewajarnya kita setia juga kepadanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Dari seruan Tuhan dalam kitab Wahyu ini kita dapat melihat bahwa kesetiaan yang diminta Tuhan adalah kesetiaan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini berarti hidup kita tetap berpaut kepada Tuhan dan berpegang kepada ketetapannya. Kadangkala kita berkata bahwa kita setia kepada Tuhan. Namun ingatlah bahwa kesetiaan tidak hanya dilihat dari lamanya kita ikut Tuhan ataupun dari ketekunan kita beribadah. Seperti dikatakan firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 22-23. Kita dikatakan setia bila mana kita tidak hanya menyembah Tuhan Yesus saja, melainkan dalam kehidupan hari lepas hari kita taat berpegang pada firman-Nya. Sebab ketika kita berpaut kepada dosa, itu berarti kita tidak setia. Orang yang setia dalam iman kepada Yesus Kristus pasti akan taat kepada firman-Nya. Orang yang taat pada firman Tuhan tidak akan kompromi dengan dosa. Itu poin yang kedua yang kita peroleh pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ketiga yang bisa kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini adalah tanggung jawab adalah indikator kesetiaan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, siapapun kita, Tuhan juga melihat kesetiaan kita dari bagaimana kita memiliki kesetiaan dalam melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jika kita tidak melakukan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, maka kita bukanlah orang yang setia. Melakukan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan merupakan bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Namun jika kita melakukannya dengan asal-asalan, atau tidak dengan segenap hati, atau tidak dengan tekun, maka kita pun tidak bisa digolongkan sebagai orang-orang yang setia. Sebab orang yang setia tidak hanya melakukan tanggung jawabnya yang Tuhan percayakan, melainkan dia akan melakukan dengan segenap hati, melakukan dengan cara yang terbaik dan maksimal, sehingga melalui apa yang kita lakukan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita setia mengerjakan perkara-perkara yang kecil yang Tuhan percayakan, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang jauh lebih besar, dan Tuhan akan memberikan upah atas kesetiaan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan sudah sampai kepada kita yang berbicara tentang kesetiaan. Allah sudah membuktikan kasih setianya kepada kita yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Allah mengasihi kita, Allah setia kepada kita. Walaupun kita sering tidak mengasihi Tuhan, walaupun kita sering tidak setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita meresponi kesetiaan Tuhan dalam hidup kita dengan cara kita pun setia kepada Tuhan, sehingga cinta kasih Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan. Sungguh sangatlah wajar dan pantas kita setia kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya yang begitu hebat
dengan cara merelakan anaknya mati di atas kayu salib untuk menebus kita orang-orang yang berdosa. Yang terbaik Tuhan sudah lakukan, yang terbaik Tuhan sudah berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pertanyaannya pagi hari untuk kita, apakah Bapak Ibu setia kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Oleh sebab itu, biarlah melalui firman Tuhan ini kita dimotivasi kembali, kita diingatkan kembali, kita dibangkitkan lagi gairah kita untuk setia kepada Tuhan, untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan, untuk senantiasa memegang teguh janji Tuhan. Dan biarlah kita didapati sebagai hamba-hamba yang setia di hadapan Tuhan, setia dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kita apapun yang Tuhan percayakan. Kita setia di dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena ketika kita setia mengerjakan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar dan luar biasa dalam hidup kita. Tetapi jika kita tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan tidak akan pernah mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari hari ini kita jalani kehidupan kita dengan semangat, dengan sukacita di dalam Tuhan. Kita ingat betapa Tuhan luar biasa mengasihi, betapa Tuhan setia kepada kita. Maka jadilah pribadi-pribadi yang setia, setia dalam pekerjaan, setia di dalam ibadahmu, setia di dalam pelayananmu. Maka Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Salam.